Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubur itu terminal awal, stasiun awal, tempat persinggahan pertama ketika kita masuk ke negeri akhirat, dan menjadi terminal terakhir ketika kita meninggalkan dunia. Jadi dia terminal kubur. Oleh karena itu maka ya kemarin kita sudah bincang-bincang, kita sudah diskusi panjang asal muasal daripada jasmani dan asal muasal daripada ruhani kita. Asal muasal jasmani kita mulai dari awal pertama dari alam wadi. Alam wadi di mana jasmani kita masih bercampur di dalam unsur api, angin, air, dan tanah. Kemudian jasmani kita ini dipindahkan lagi ke alam yang kedua, namanya alam madi. Di alam madi jasmani kita sudah bercampur dengan makanan dan pohonan, minuman, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, hewan, daging, dan segala macam. Kemudian dari situ jasmani ini dipindahkan oleh Allah lagi ke alam mani, karena makanan dan minuman itu sudah dimakan oleh manusia, maka bergabunglah jasmani itu ke dalam mani, disebut dengan alam mani. Lalu masuk ke alam berikut dari alam mani, jasmani kita pindah ke lagi namanya alam manikam. Di alam manikam itu jasmani ini dipertemukan oleh hubungan ibadah batin antara suami dan istri. Pertemuan antara alif dan ba, itulah disebut dengan alam manikam. Setelah itu insya Allah sel telur atau spermatozoid dengan sel telur ovum bertemu, dipindahkan lagi ke alam rahim. Alam berikut dipindah lagi ke alam rahim. Di alam rahim umur 4 bulan 120 hari kandungan istri kita, insya Allah datang kembali. Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Dialog pengukuhan dan pengikraran akidah antara jasmani, antara jiwa dan ruhani. Ruh kita sudah kita jelaskan kemarin. Asal ruh kita pertama dari zat Allah. Setelah dari zat Allah dia pindah ke sifat. Ya. Setelah dia pindah ke sifat, dia pindah lagi ke alam nur. Setelah alam nur pindah lagi ke alam kalam. Dari alam kalam pindah ke akal. Lalu dia kembali menyatu lagi ke zat Allah. Dari zat Allah mengeluarkan lagi di alam ruh. Di alam ruh itulah ruh ini sudah dalam kesendirian. Di situ sudah berada ruh sejatinya datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ruh sejati kita semua umat manusia ini. Kemudian ruh sejati kita dan ruh sejati baginda Nabi dipindahkan lagi ke alam yang berikutnya, disebut dengan alam lil salam atau lil syahada. Di alam itu terjadi pengikraran akidah. Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Allah mengatakan, katakanlah aku ini Allah dan kalian itu adalah hamba. Pengikraran akidah itu terjadi, kemudian dipindahkan lagi ke alam berikut. Jadi pengikraran akidah antara ruh sejatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah disaksikan oleh ruh sejatinya kita semua yang lain. Itu di negeri yang bernama alam lil syahada. Di alam lil syahada itu, lil salam atau lil syahada, pindah lagi ke alam berikut namanya sodikun. Di situ bukan hanya ruh sejati saja yang ada, tetapi dengan jiwa. Jadi ada jiwanya baginda Nabi dan jiwanya kita semua menjadi saksi. Terjadi qalu bala syahidna alastu bi rabbikum yang berikutnya, antara ruh sejati kita semua dengan ruh sejati baginda Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mentok dipending lagi semua ruh sejati dan jiwa itu di alam yang baru namanya alam mustafa atau alam arwah. Disitulah kita punya ruh sejati semua dengan ruh sejati baginda Nabi bergabung dengan jiwa, bersiap-siap untuk menyatu menjadi nyawa, menanti
diciptakannya jasmani manusia. Kemudian di situ juga ada jiwa jasmani yang sudah meninggalkan dunia menanti datangnya kiamat. Itu alam satu namanya alam arwah, alam mustaq, atau insyaallah seperti itu. Lalu sambil menanti, kita sudah tahu tadi, jelaskan tadi tentang proses penciptaan jasmani dari alam wadi, madi, mani, manika. Maka terjadilah. Maka rohani ketika menyatu dengan jiwa disebut dengan nyawa. Paham ya? Ruh bukan jiwa. Jiwa tidak hidup kalau tidak ada ruh. Ada ruh masuk ke jiwa disebut dengan nyawa. Hiduplah jiwa itu. Jiwa itu yang sering kita tidur malam kita lihat dia jalan. Seperti diri kita itulah jiwa. Jiwa itu juga adalah merupakan nafas kita yang keluar dan masuk, sehingga kita mengibadahi jiwa itu dengan cara berzikir nafas. Zikir sesungguhnya kita sudah tahu dibagi ada 4 bagian: zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia. Zikir tubuh, zikir la ilaha illallah dengan menggunakan zahir. Zikir hati hanya diam saja, hati yang berzikir dengan menyebut Allah, Allah di dalam hati. Zikir nyawa itulah zikir nafas. Terserah kita menggunakan nafi isbatnya, Allahu, atau dengan kalimat zahir huwa, huwa, huwa. Tetapi lebih banyak kita menggunakan dan mengamalkannya dan menggunakan zikir nafas. Keluar nafas ini Allah, masuk nafas itu dengan hu, melalui alat yang disebut dengan hidung, napas hidung, atau terjemahannya napas alif, karena hidung kita berbentuk seperti huruf alif, maka disebut dengan napas alif. Datuk kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajh dipesan dan diberi amanah oleh datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Ali, duduklah engkau bersila, angkatlah kakimu, letakkan di atas paha kirimu, katupkanlah kedua bibirmu, tutupkanlah kedua pandangan matamu, katupkanlah pendengaran telingamu, letakkan lidahmu ke atas langit-langitmu, membentuk semedi alif atau seperti huruf alif, tegak berdiri lidahmu dalam posisi katup bibirmu, katup pendengaranmu, tertutup kedua pandangan matamu. Matikanlah semua yang ada, yang hidup hanya Allah. Zikirlah dengan nama Allah, Allah, Allah. Biarkanlah la ilaha illallah dalam sebutan zikir itu menyebar sampai ke sumsum, sampai ke urat, sampai ke darah. Itulah cara bertafakur yang diamanahkan oleh datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada datuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajh. Oleh karena itu maka datuk kita Sayyidina Ali mengatakan bahwa nafas itu adalah rahasia Ahmad di dalam sholat. Sholat itu adalah rahasia Ahmad di dalam nafas. Maka sama dengan nafas ialah Ahmad. Ahmad itu adalah nafas. Maka nafas itu juga adalah jiwa. Ahmad itu juga adalah jiwa. Jiwa itu bernama Ahmad. Iya. Hakiki paling tertinggi di jasmani ini adalah api, angin, air, tanah. Sebelum dia masuk menjadi makanan minuman, kemudian masuk di mani. Jadi asal muasal jasmani atau jasad kita dari unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Maka tidak mustahil kita punya daging ini selalu saja kita cuci, kita kasih bersih dia dengan kulit, kita punya kulit kita kasih bersih dengan sabun manapun, tetap dagingnya tetap ada. Hawa panas unsur api yang bersumber daripada nur Allah, nur Muhammad, itu selalu ada. Kemudian hawa sejuk dari rasa angin, unsur angin selalu ada.
Semua 4 unsur itu selalu kita rasakan di dalam kita punya jasmani. Tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, api berasal dari Nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.